Paris Saint-Germain telah resmi mencapai kesepakatan untuk mendatangkan kiper muda berbakat asal Prancis, Lucas Chevalier dari Lille. Pemain berusia 23 tahun ini akan bergabung dengan juara Ligue 1 tersebut dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Menurut laporan, biaya transfer untuk Chevalier mencapai lebih dari 40 juta euro. Transfer ini muncul di tengah spekulasi mengenai masa depan kiper utama PSG, Gianluigi Donnarumma, yang dikaitkan dengan klub-klub seperti Manchester United, Manchester City, dan Galatasaray. Chevalier dijadwalkan menjalani tes medis minggu ini, menandai langkah penting dalam memperkuat skuad asuhan Luis Enrique. Manchester United akhirnya mendapatkan jasa penyerang muda potensial Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang dan alot, transfer ini kini memasuki tahap akhir. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh jurnalis terpercaya Fabrizio Romano melalui media sosial pribadinya. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa kedua klub telah menyepakati nilai transfer sebesar 76,5 juta euro ditambah bonus sebesar 8,5 juta euro atau total 85 juta euro. Sesko juga telah menyetujui kontrak jangka panjang bersama Manchester United hingga tahun 2030. Kedatangan Sesko menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Setan Merah di bawah arahan pelatih baru Ruben Amorim. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini serang MU untuk menghadapi musim 2025-2026. Daftar nominasi Ballon d'Or 2025 telah diumumkan pada Kamis 7 Agustus 2025 dengan total 30 pemain yang bersaing untuk meraih gelar pesepak bola terbaik dunia tahun ini. Dari jumlah tersebut, 9 pemain berasal dari klub Paris Saint-Germain yang terdiri dari Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Desiree Doué, Achraf Hakimi, Vicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabian Ruiz, dan Vitinha. Barcelona dan Liverpool masing-masing mengirimkan 4 wakilnya ke dalam daftar nominasi. Pemain-pemain dari Barcelona yang terpilih adalah Robert Lewandowski, Pedri, Rafinha, dan Lamine Yamal. Sementara itu, Liverpool memiliki Alexis Mac Allister, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, serta pemain baru Florian Wirtz sebagai perwakilannya. Berikut adalah daftar lengkap 30 kandidat untuk Ballon d'Or 2025. Barcelona telah resmi mencopot Marc-Andre ter Stegen dari perannya sebagai kapten tim utama. Keputusan ini diumumkan klub pada Kamis 7 Agustus 2025 di tengah konflik internal menyangkut penolakan sang kiper untuk menandatangani laporan medis usai menjalani operasi. Dalam pernyataan resminya, pihak klub menyebut bahwa pencopotan ini merupakan langkah sementara selama proses disipliner berlangsung. Posisi kapten utama kini dipegang oleh wakil kapten sebelumnya, Ronald Araujo. Bek timnas Uruguay itu akan mengambil alih peran kepemimpinan hingga ada keputusan lebih lanjut. Meski disebut sementara, belum ada kejelasan apakah Ter Stegen akan kembali mengemban ban kapten atau keputusan ini akan bersifat permanen. AC Milan dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan meminjam Rasmus Højlund dari Manchester United pada musim panas 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad menjelang musim baru Serie A. AC Milan sebelumnya dirumorkan tertarik pada Dusan Vlahovic sebagai target utama untuk sektor penyerang. Namun laporan terbaru menyebutkan bahwa fokus kini mulai beralih ke sosok Rasmus Højlund. Menurut laporan Corriere dello Sport, Milan berencana mengajukan proposal peminjaman dengan opsi beli permanen senilai 35 juta euro untuk Højlund. Keunggulan utama sang striker terletak pada struktur gajinya yang lebih ringan dibandingkan Vlahovic. Berdasarkan laporan L'Equipe, Liverpool kini sedang dalam pencarian pengganti Luis Diaz yang telah resmi berseragam Bayern Munchen. Liverpool berkeinginan memperkuat barisan depan dengan mendatangkan penyerang muda yang memiliki potensi besar. Profil Barcola dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan sistem taktik yang akan diterapkan Arne Slot musim mendatang, namun PSG dilaporkan enggan untuk melepas Barcola kecuali mendapat tawaran yang benar-benar sulit ditolak. PSG menetapkan valuasi tinggi senilai 100 juta euro bagi pihak manapun yang berminat merekrut pemain tersebut. Liverpool pun kini dihadapkan pada tantangan besar dalam upaya merekrut Barcola, terutama apabila PSG tetap mempertahankan standar harga yang fantastis tersebut. Negosiasi diprediksi akan berlangsung alot mengingat sikap keras yang ditunjukkan pihak Prancis.
Nama Morten Hjulmand belakangan ramai dikaitkan dengan Manchester United. Ruben Amorim selaku pelatih Manchester United disebut ingin memboyong mantan anak asuhnya itu ke Old Trafford. Ia menilai karakteristik pemain asal Denmark itu cocok dengan kebutuhan tim. Namun menurut Corriere dello Sport, Juventus justru unggul dalam persaingan transfer ini. Klub Serie A itu dikabarkan akan menjadi pemenang dalam perebutan tanda tangan Hjulmand. Juventus dikabarkan sudah berada di tahap akhir untuk mengamankan jasa Hjulmand. Mereka menawarkan sejumlah dana tunai plus Douglas Luiz sebagai ganti Hjulmand. Tawaran ini disebut sudah cukup menarik minat Sporting Lisbon. Kedua klub saat ini sedang memfinalisasi detail transfer. Berdasarkan laporan dari Cadena SER, Tottenham Hotspur menjadi klub pertama yang mengambil langkah konkret dalam upaya merekrut Rodrigo. Mereka sedang mempersiapkan proposal senilai 65 juta euro sebagai tawaran pembuka untuk mendapatkan jasa winger internasional Brasil tersebut. Meski begitu, Rodrigo pada awalnya dilaporkan menunjukkan keengganan untuk bergabung dengan klub tersebut. Keraguan ini muncul karena penilaian bahwa Tottenham belum berada pada level tertinggi kompetisi Eropa, namun sikap Rodrigo terhadap kemungkinan transfer mulai menunjukkan perubahan. Minimnya tawaran konkret dari klub-klub elit lainnya membuat opsi pindah ke Tottenham semakin masuk akal dan realistis. Situasi ini memberikan kesempatan bagi Real Madrid untuk melepas Rodrigo sekaligus memperoleh pemasukan yang signifikan. Striker Inter Milan Mehdi Taremi dikabarkan tengah mencari pelabuhan baru setelah dipastikan tidak masuk dalam rencana Christian Cifu. Ia pun telah meminta agennya mencarikan klub Premier League sebagai tujuan utama musim panas ini. Setelah Nottingham Forest dan Fulham, Leeds menjadi tim terbaru yang menjajaki kemungkinan merekrut penyerang 33 tahun asal Iran itu. Meski pembicaraan masih di tahap awal, minat The Whites dikabarkan terus menguat dalam beberapa hari terakhir. Sebagai tim promosi, Leeds butuh suntikan pengalaman untuk bersaing di kasta tertinggi. Taremi yang pernah bersinar bersama Porto dianggap sebagai opsi yang ideal. Ketajamannya di Eropa dan gaya bermain yang cocok dengan sepak bola Inggris jadi nilai lebih di mata manajemen Leeds. Jika kesepakatan tercapai, ini bisa jadi salah satu transfer penting mereka musim panas ini. Manchester United dilaporkan telah melakukan kontak langsung dengan Carlos Baleba untuk membahas kemungkinan transfer gelandang berusia 21 tahun dari Brighton. Menurut jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, Baleba tidak menutup pintu untuk bergabung dengan Setan Merah. Kesepakatan personal dengan pemain asal Kamerun ini disebut tidak akan menjadi masalah. Namun transfer ini menghadapi tantangan berat karena Brighton enggan melepas Baleba setidaknya untuk 1 tahun ke depan. Brighton menetapkan harga tinggi untuk Baleba dengan beberapa laporan menyebutkan angka sekitar 100 juta euro. Chief Executive Brighton, Paul Barber, dalam acara forum penggemar menepis spekulasi soal ketertarikan United, menyatakan bahwa belum ada kontak langsung dengannya. Meski begitu, Barber mengakui bahwa pasar transfer selalu penuh ketidakpastian. Menurut laporan Football London, Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan tawaran fantastis demi mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa pada musim panas tahun ini. Kabar ini muncul di tengah upaya The Blues untuk memperkuat lini serang mereka. Chelsea melihat Rogers sebagai tambahan ideal untuk skuad mereka. Meskipun belum ada tawaran resmi, spekulasi berkembang bahwa proposal akan segera diajukan. Untuk memuluskan rencana ini, Chelsea dikabarkan siap memasukkan nama penyerang Nicholas Jackson dalam kesepakatan. Aston Villa sendiri diketahui sebagai salah satu peminat utama Jackson. Melansir dari La Gazzetta dello Sport, Juventus tengah mengarahkan pandangan mereka ke bek Arsenal Jacob Kiwior sebagai calon pengganti Lloyd Kelly pada bursa transfer musim panas ini. Arsenal disebut mempertimbangkan untuk melepas Jacob Kiwior mengingat posisinya akan terpinggirkan setelah Gabriel Magalhaes pulih dari cedera. Selama 2,5 musim terakhir, Kiwior telah menunjukkan fleksibilitasnya di lini pertahanan Arsenal. Menurut The Hard Tackle, klub bahkan sempat memasang harga 35 juta euro untuk Kiwior, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai kepastian transfer sang bek.
Jamie Vardy telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama Leicester City akhir musim lalu. Penyerang 38 tahun itu berhasil mengoleksi 200 gol dari 500 pertandingan bersama The Foxes. Saat ini Vardy belum bergabung ke klub baru. Di satu sisi, ex-penggawa timnas Inggris itu menarik minat beberapa klub dari dan luar Inggris. Terbaru Vardy dikaitkan dengan Inter Miami. Rumor ini gencar dibicarakan setelah unggahan istrinya di Instagram. Sang istri mengunggah foto ketiga anaknya dengan seragam Inter Miami. Ia juga menandai akun Instagram Inter Miami di unggahannya itu. Manchester United tampaknya benar-benar tergila-gila pada Fermin Lopez. Kabar terbaru menyebut Setan Merah sudah melayangkan tawaran perdana mereka untuk memboyong gelandang muda Barcelona tersebut. Menurut laporan VKS, Manchester United baru-baru ini membuka komunikasi dengan Barcelona mengenai transfer Fermin Lopez. MU tak hanya menyatakan minat mereka, tetapi juga sudah mengajukan penawaran konkret senilai 60 juta euro untuk sang gelandang. Klub asal Inggris itu berharap Barcelona akan menerima tawaran tersebut sehingga Lopez bisa merapat ke Old Trafford. Bayern Munchen menunjukkan dominasi mereka dengan mengalahkan Tottenham Hotspur 4-0 dalam pertandingan persahabatan yang digelar di Allianz Arena. Laga ini menjadi ajang reuni bagi Harry Kane yang kini berseragam Bayern melawan mantan klubnya Tottenham. 4 gol kemenangan Bayern dicetak oleh Harry Kane pada menit ke-15. Kingsley Coman menit ke-35, Lennart Kall menit ke-60, dan Jonah Kusi Asar menit ke-80. Hasil ini menjadi alarm keras bagi Thomas Frank dan skuad Spurs yang akan segera menghadapi PSG, juara Liga Champions musim lalu di ajang UEFA Super Cup. Sebaliknya bagi Bayern, kemenangan telak atas Spurs jadi modal berharga jelang DFL Super Cup melawan VfB Stuttgart.